Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Lau dengan nomor NIM 2106537 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Bahasa Indonesia mengenai artikel itu yang berjudul Mobil Tenaga Surya sebagai alat transportasi ramah lingkungan. Di era sekarang ini, dengan teknologi yang serba canggih dan teknologi yang berkembang sangat pesat di lingkungan masyarakat, keefektifan dalam mengelola sebuah teknologi pada kehidupan manusia secara langsung bertindak secara efisien dalam berkreativitas dan berinovasi. Salah satunya yaitu dengan mengurangi polusi udara pada lingkungan. Menghadapi masalah menipisnya sumber daya bahan bakar fosil dengan menciptakannya mobil hybrid tenaga surya. Pertumbuhan jumlah kendaraan di Indonesia diperkirakan mencapai 70% per tahun. Dari jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4, sehingga akan menyebabkan peningkatan jumlah pemakaian bahan bakar minyak, baik yang bersubsidi maupun non-subsidi. Melonjaknya populasi yang ada karena jumlah kendaraan yang semakin banyak bisa menyebabkan merendahnya bahan bakar fosil. Oleh karena itu dibutuhkan pula mobil berbahan bakar tenaga surya guna untuk menghemat energi dan sumber daya alam. Dan belakangan ini mulai banyak orang yang mempunyai inovasi untuk menciptakan sebuah kendaraan dan untuk mencoba pengembangan mobil dengan memanfaatkan sumber tenaga surya. Hal ini disebabkan karena persediaan material utama minyak bumi di dunia mulai menipis, sehingga harus ada jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut. Dengan menciptakannya mobil hybrid tenaga surya, akan tetapi mobil tenaga surya ini masih belum bisa digunakan secara efektif karena sistem pengisian baterainya yang belum sesuai dengan keadaan di lapangan, yang dimana untuk menggunakan mobil hybrid tenaga surya ini hanya dapat menempuh jarak maksimal 15 km saja, sehingga selebihnya pengguna harus berhenti untuk mengisi baterai kembali dengan cara dicas kembali menggunakan aki AC. Cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut perlu ada pengembangan serta alat untuk mendukung untuk memperlancar proses jalannya penciptaan mobil hybrid tenaga surya ini. Selanjutnya itu ada teknik perhitungan lama pemakaian mobil tenaga surya. Besaran daya yang dihasilkan oleh surya panel yaitu dengan kisaran maksimal dengan besaran watt peak seberapa besar intensitas cahaya matahari yang mengenai permukaan panel, di mana panel surya pada penelitian ini berkapasitas 50 Wp. Kemudian dilihat dari nilai rata-rata per hari keadaan cuaca di atas permukaan laut disinari matahari dengan tertinggi pada jam 12.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat dengan daya 1700 watt. Daya sebesar ini akan menyuplai ke motor listrik dengan tegangan 48 volt dan arus 35 ampere. Nah, lalu apa sih tujuannya diciptakan mobil tenaga surya ini? Tujuan dari diciptakannya mobil hybrid tenaga surya ini adalah untuk mengurangi populasi udara yang ada di dunia serta meminimalisir pengguna bahan bakar fosil di dunia ini. Selain itu, mobil ini juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu irit dalam biaya penggunaan bahan bakar karena bahan bakar atau sistem penggerak pada mobil ini hanya mengendalikan daya listrik tenaga surya yang dimana waktu itu dan berkapasitas telah kita perhitungkan terlebih dahulu. Nah, terus banyak orang yang bertanya, apa sih keuntungannya menggunakan mobil tenaga surya ini? Yang pertama itu ramah lingkungan, dan yang kedua itu energi tidak terbatas, yang ketiga efisien jangka panjang, yang keempat itu mobilnya lebih canggih,
Yang kelima, tentunya hemat uang. Yang keenam itu menghemat sumber daya alam. Nah, dari beberapa keuntungan tersebut ada juga kekurangan mobil tenaga surya ini. Yang pertama itu terbatas tempat pengisian dayanya. Yang kedua, harganya yang sangat mahal. Yang ketiga, degradasi baterainya itu sangat lama. Yang keempat itu pengisian daya memerlukan waktu yang lama. Yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu apabila kerangka mobil hybrid atau mobil tenaga surya dirancang masih berat sehingga kecepatan mobil tenaga surya tidak dapat lagi maksimal, maka pengisian listrik yang dilakukan oleh tenaga panel surya hanya bisa mencapai pengisian 2 aki dengan total keseluruhan dalam tenaga yang didapatkan 24 volt. Dalam pengisian listrik oleh kincir angin juga belum tentu maksimal tenaga yang dihasilkan kincir sebelum bisa memutar dinamo untuk menghasilkan listrik. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.